konsep rezeki berarti ya, satu konsep rezeki. Yang kedua konsep berkahnya. Yang ketiga adalah amal itu sebagai penunjang yang paling kuat dari perniagaan ataupun dari rezeki lah yang kita terima. I forgive dirimu those who are in need that you take. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan channel Rumah Bercerita. Kita akan ngobrol bersama teman-teman sahabat karib yang seperti biasa memang momennya sulit diketemukan. Jadi ini momen-momen yang sulit untuk berkumpul. Di samping saya tidak sedang cerdas cermat gitu ya. Di samping saya ada Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz Yusuf? Selalu baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ustadz Latif juga. Gimana tadi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Ustadz Latif juga. Gimana kabarnya Ustadz Latif? Kami alhamdulillah baik. Ada Kang Asep, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tentunya kita diberikan kekuatan menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bercerita tentang bahwa hidup itu penuh dengan roller coaster gitu ya, atau disebut roller coaster kehidupan. Hari ini kita menemukan ya berbagai banyak macam cerita gitu ya. Ada cerita terbaru ya hari ini, misalnya apa? Ada yang sedang baca update bahwa hidup itu roller coaster gitu. Ustadz Atep, Ustadz Yusuf, Kang Asep dan Kang Atif. Ada tanda caket lah. Ya, coba Ustadz Yusuf dari data apa yang terjadi hari ini misalnya. Kalau kita melihat media ya yang sedang berkembang itu sangat banyak, dari mulai urusan negara, politik, termasuk masyarakat sosial itu terjadi begitu banyak fenomena. Di antaranya adalah yang kemarin terbaru kita dapatkan, ada keluarga yang bunuh diri ya, bunuh diri hanya diantaranya karena suaminya terjebak judi online. Ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap fenomena yang biasa. Ini pasti ada hal-hal yang mendasar. Karena yang namanya bunuh diri itu bukan hal yang ecek-ecek ya. Karena dia mengorbankan diri sendiri, pasti ada hal yang membuat dia merasa terpuruk ataukah masalah yang dalam besar seperti itu. Maka hari ini kita coba memperhatikan berbagai macam gejala sosial yang terjadi. Yang itu tugasnya siapa? Tugas kita bersama, terutama para narasumber ini nih, para saat ini yang harus memecahkan permasalahan yang mungkin belum terjangkau oleh mimbar begitu. Dan kenapa kita ngobrol juga memang ya ada ruang santai di selain waktu-waktu di mimbar gitu ya. Kalau di mimbar kan ini para singa gitu, singa apa kalau podium. Singa podium gitu ya. Tapi kalau di luar mimbar ya kita ngobrol santai untuk meluapkan atau meluapkan atau menyampaikan apa yang sedang terjadi. Kan kesannya gini, Sarandi, kalau di mimbar itu dakwahnya bukan untuk mengajak sebenarnya, tapi membina, membimbing, menguatkan. Nah, adapun dakwah yang sejati itu adalah di luar mimbar itu, bagaimana masyarakat yang tidak mengenal cahaya Islam gitu, tidak paham dengan karakteristik diri sebagai muslimnya itu yang harus kemudian dirangkul. Di masjid itu insya Allah udah pada soleh gitu, udah pada paham pada agama. Yang di jalanan gitu, yang di gang-gang pelosok yang tidak tersentuh, ini yang mungkin tugas kita. Maka terjadinya gejala kayak tadi, bunuh diri dan sebagainya itu mungkin karena mereka memang tidak tersentuh oleh nilai-nilai keagamaan gitu, sehingga imannya tidak kuat. Pada akhirnya keputusannya dianggap
biasa, Iya. padahal itu sangat-sangat krusial Iya. gitu Ustaz Andi. Ya, jangan-jangan juga karena di sini ada pakar wakaf ya, Ustadz Latif gitu ya. Jangan-jangan memang ini wakaf juga belum memberikan ya setidaknya gitu ya. Oh iya, Betul. kontribusi gitu. Bagaimana Ustadz Latif? Jadi yang dikhawatirkan sebetulnya tadi semacam ada legitimasi terhadap sebuah perilaku gitu. Jadi ada semacam pengakuan, oh ya pantas aja lah kalau gitu juga. Itu kan seolah-olah menjadi salah satu pertanda bahwa hal yang wajar dianggap menjadi hal yang wajar, hal yang biasa. Padahal kan dari sisi agama tentu ini sesuatu tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang sangat bahaya dan sesuatu yang sangat luar biasa terkait dengan proses itu ya, walaupun memang tidak bisa dinafikan bahwa ada akibat, tentu adanya sebab. Sebab. Nah tentu nanti bicaranya bukan tentang akibat yang akan kita coba coba halangi, tapi sebab ini yang seharusnya menjadi salah satu fokus kita untuk memecahkan masalah, bukan dengan sebabnya, bukan dengan akibatnya ya, tapi karena memang sebabnya. Nah hari ini memang kaitan dengan sosial itu sesuatu hal yang sangat sensitif ya ketika bicara tentang sosial, karena latar belakang masyarakat kita juga tentu dari sisi bukan hanya dari sisi kehidupannya ya, tapi kan kehidupan juga harus didukung dengan keilmuan. Nah mungkin salah satunya tadi betul bahwa ketika kita dakwah di masjid, di madrasah itu secara secara kewajiban itu tersampaikan. Tapi kan ada hal-hal tertentu yang kemudian harus menjadi konsen kita bahwa ada nih orang-orang yang memang mereka mungkin ke masjidnya jarang, berkumpul dengan orang-orang baiknya juga jarang gitu ya. Makanya saya kira dengan adanya hal semacam ini obrolan kita mungkin bisa lebih mengarah ke situ, dan mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya mencerahkan gitu ya, mencerahkan. Selain juga tentu kita istilahnya menjadi ini juga buat diri kita sendiri ya, gitu, bukan hanya buat orang lain tapi kembali ke diri kita juga gitu. Ya kan apa yang dialami dalam kehidupan itu kan apa yang dialami oleh orang lain dialami oleh kita ya, sejatinya sedang untuk diri kita juga ya, untuk diri sendiri gitu. Gimana Ustaz Atep menemukan fenomena misalnya dari sudut pandang Ustaz Atep? Ya, sebenarnya segala apa yang terjadi di kehidupan kita itu kan akumulasi ya. Maka ketika ada satu peristiwa pembunuhan, apalagi pembunuhannya kepada anak sendiri, kemudian diakhiri dengan bunuh diri, itu akumulasi kehidupan yang mungkin masalahnya bukan masalah yang kita tidak bisa anggap sepele juga gitu. Bukan artinya kita menormalisasi sesuatu yang tidak normal gitu. Tapi memang ketahanan seseorang itu kan berbeda satu sama lain. Dipengaruhi tadi dengan agama gitu ya, tingkat agama, pemahaman agamanya seperti apa. Karena boleh jadi yang bersangkutan itu mungkin belum mendengar gitu hadis tentang bagaimana dosa bunuh diri itu gitu ya. Boleh jadi kan seperti itu, sehingga mereka menganggap wajar dan menganggap dengan bunuh diri itu sebagai solusi terakhir gitu. Dianggap semuanya beres gitu. Padahal bagi kita kan justru itu sumber masalah gitu. Ketika mengakhiri kehidupan dengan melakukan bunuh diri. Walaupun ada wasiat, betul ya. Wasiat, betul. Nah, tapi kalau kita lihat kan peristiwanya memang tidak bisa lepas juga dari dari sudut ekonomi ya. Maka itu dalam hal Islam, ekonomi pun menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menopang kehidupan gitu. Meskipun agama jauh lebih penting gitu, tapi ekonomi juga kan sesuatu yang memang Rasulullah SAW sendiri memberikan aba-aba kepada kita semua, bahwa engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik, dalam keadaan cukup ekonominya, itu lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan saudaramu dalam keadaan miskin, yang dengan kemiskinan tersebut boleh jadi dia meminta-minta kepada orang gitu. Nah, maka dari sisi ekonomi pun sebenarnya harus juga diperhatikan, baik kemandirian ekonomi secara pribadi ataupun nanti kaitannya dengan wakaf juga kan saja. Ketika seseorang tidak bisa mandiri secara pribadi, Islam itu mendukung sistem ekosistem ekonominya jalan tuh.
wakaf dijalankan, kemudian social finance-nya juga dijalankan, zakat, infak, sedekah gitu. Sebagai penopang orang-orang yang memang mungkin secara kemiskinan ekstrim gitu ya. Extremely poor gitu ya. Yang kemiskinan yang sangat ekstrim atau kemiskinan absolut gitu. Dimana ketika mereka mengupayakan sendiri itu perlu waktu mungkin untuk bisa bangkit gitu. Nah, maka memang perlu sinergi dari beberapa pihak, dan ini sebagai juga simbol pelajaran bagi kita bahwa manakala Islam masih sepotong-sepotong kita jalankan, ya inilah yang terjadi gitu. Ya. Ketika kita masih sepotong-sepotong dalam memahami dan menerapkan Islam, maka seolah masalah itu tidak tertuntaskan gitu. Padahal Islam itu agama solutif kan ya. Semuanya bermuara kepada agama Islam. Tapi kenapa masih banyak terjadi sosial ekonomi bisa kita saksikan secara nyata di depan kita, ya mau tidak mau ya karena kita belum menerapkan Islam secara utuh gitu. Secara kafah yang dikehendaki Allah gitu. Di ini saya catat nih, ini udah ada 2 poin nih dari sudut Ustaz Latif sebagai pakar wakaf gitu ya. Itu ada pemerataan distribusi secara filantropis ya. Nah gitu, bagaimana masyarakat yang tadi terkena imbas karena ekonominya kurang itu dengan wakaf, dengan infak itu bisa teratasi. Yang perusahaan kedua adalah tentang mekanisme kemandirian saja. Nah seperti itu. Prinsipnya adalah ini sudah kita analisa, berarti ini satu di antara gejala yang belum diselesaikan gitu, sehingga terjadilah fenomena itu. Dan ini fenomena ini saya kira adalah bagian kecil pemantik permasalahan yang lebih besar lagi gitu nantinya. Nah ini saya penasaran nih, Kang Asep nih sudah gitu nih. Sudah iya. Sudah tadi menyimak. Saya mau ngobrol apa? Sebagai perwakilan negara gitu. Karena memang muaranya negara yang harus bertanggung jawab gitu. Kalau setidaknya asosiasi pengusaha. Nah, gitu. Nah, menarik sebenarnya menarik tadi para ustadz sampaikan. Memang kalau berbicara akar masalahnya mungkin banyak faktor ya. Tadi ada ekonomi, ada sosial, ada bahkan psikologi juga gitu. Karena selain agama pastinya dari ketahanan, seberapa besar lapis terkait fondasi agamanya. Nah, kalau terkait ekonomi, memang saat ini kondisi ekonomi Indonesia sendiri sedang kurang baik-baik saja. Tidak hanya Indonesia sebetulnya, akan tetapi kalau secara geopolitik internasional memang lagi tidak menentu. Ditambah ke Indonesia juga sama. Saat ini kan apalagi stabilitas politik juga sekarang lagi ada gangguan, sehingga turunannya ya otomatis ke bawah juga kan seperti itu. Nah, adapun untuk Tasik sendiri, memang berbicara Tasik kurang lebih datanya kemarin pengangguran ada 25.000 orang. Itu kan yang bisa dibilang cukup besar. Dan otomatis dengan pengangguran yang cukup besar ini dampaknya tadi ada yang sampai akhirnya dengan tekanan mental yang kurang kuat, fondasi agama yang kurang, sehingga larinya bunuh diri. Nah, lalu kalau berbicara masalah kenapa dia bunuh diri, memang di situ erat kaitannya dengan judol dan pinjol ya. Nah, ini memang akar masalah yang tentu hanya ke pemerintah pusat yang bisa melakukannya untuk memberantas ini, karena memang luar biasa. Sekarang kita lihatlah punten di kelas, jangan profesi kelas, justru pemain judol itu punten kelas bawah yang banyak. Kenapa? Karena saking mungkin depresinya atau mungkin frustasinya untuk mencari uang cepat, ya yang bagi asumsi mereka ya dengan judol. Pada kenyataannya memang untuk pemain judol di tahapan awal itu pasti diberikan kemenangan, tapi kesininya ketika udah nagih kalah jual apa atau bahkan difasilitasi dengan pinjol yang mudah. Nah, disitulah akan putarannya luar biasa. Nah, jadi kalau kami khususnya saya dan rekan-rekan di Kadin yang memang diberikan amanah sebagai asosiasi pengusaha, tentu PR kita tidak lepas dari 3 tentunya. 1, pelatihan, karena kemarin saya belajar langsung sama Pak Sandiaga Uno, memang ada 3 P yang memang itu bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas UMKM khususnya. 1, pelatihan, yang kedua
pemasaran, yang ketiga adalah permodalan. Nah, aspek pelatihan inilah yang memang tentu harus disampaikan kepada UMKM khususnya di Tasikmalaya atau siapapun yang memang saat ini belum mempunyai pekerjaan, akan tetapi diberikan pelatihan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dengan berwirausaha seperti itu. Dan setelah pelatihan ini merata, nanti ke aspek pemasaran. Pemasaran inilah yang nanti kita fasilitasi, tentunya salah satunya dengan kita dari organisasi Kadin. Tentu tidak hanya kita, tentu pemerintah kota dan sebagainya juga membantu. Di antaranya kita sedang membuka peluang kerjasama dengan antar daerah maupun luar negeri juga. Nah, adapun permodalan memang prinsipnya permodalan itu mudah selama proyeknya itu siap. Karena alhamdulillah memang kami pun saat ini sedang mengelola proyek, bisa dibilang mungkin proyek pemerintah juga yang memang program, bukan proyek tapi lebih kepada program pemerintah dalam rangka meningkatkan gizi siswa, termasuk meningkatkan perekonomian daerah, diantaranya MBG. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, khususnya bagi kami di Kadin memang tadi 3P, pelatihan, pemasaran, serta permodalan yang memang insya Allah coba kita ikhtiarkan untuk berkontribusi itu seperti itu. Prospek Tasik gimana Kang Asep untuk UMKM? Kalau Tasik sendiri sebetulnya berbicara UMKM peluangnya besar ya. Kenapa? Karena Tasik itu sudah terbangun ekosistemnya untuk memproduksi sebuah produk yang bersaing. Karena kita tidak sedikit penjualan terbesar di online itu orang Tasik. Jadi contoh kemarin kita adakan pelatihan untuk UMKM live selling. Narasumbernya itu pengusaha di Tasik. Kalau kita sebut brand mungkin Ustadz pada tahu namanya Aisyah Lina. Beliau penjualan terbesar nomor 1 TikTok di Indonesia. Belum nanti brand-brand yang lain. Jadi berbicara Tasik, insya Allah peluangnya bagus. Selama tadi tinggal bagaimana caranya UMKM ini fokusnya bukan terhadap produk sebetulnya. Jadi ini yang banyak kita temukan adalah kita memproduksi dulu, bingung memasarkan, tapi berbasisnya terhadap marketnya dulu. Marketnya misalkan permintaannya apa, baru kita produksi sesuai permintaan sehingga akan lebih mudah menjual seperti itu. Yang perlu kita edukasi memang ya tadi UMKM itu fokusnya terhadap market, gitu. Sehingga market butuhnya apa baru kita produksi, bukan produksi dulu lari baru nyari marketnya di mana seperti itu. Karena memang kayaknya nyambung itu kemarin kan dari Badan Wakaf ya, Badan Wakaf Kota Tasik itu menyampaikan bahwa di antara salah satu program wakaf produktifnya itu adalah keuntungannya disampaikan 10%-nya untuk UMKM sebetulnya gitu. Jadi kan bisa bersinergi juga sebetulnya antara program-program yang sudah ada di pemerintahan dengan program-program swasta yang memang hari ini mencoba untuk menggeliatkan kaitan dengan wakaf. Makanya Tasik kan punya ini nih, punya misi. Tasik itu misinya adalah karena sudah ditunjuk sebagai salah satu daerah kota wakaf ya sebetulnya, kota wakaf Tasik itu sebenarnya. Walaupun memang sasarannya adalah bukan wakaf harta yang tidak bergerak sebetulnya, tapi lebih kepada harta bergerak yang kemudian ini bisa menjadi produktif untuk membantu ketahanan gitu ya, katakan begitulah, membantu ketahanan sosial khususnya di kota Tasik begitu ya. Dengan tadi disampaikan bahwa data 25.000 pengangguran kan bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Jadi itu sebetulnya kan kalau kita lihat dari silsilah ini ya, kalau kita runut hadis itu kata Rasul itu kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran ya gitu. Jadi kadal fakru gitu kan. Jadi ini salah satu misi saya kira, misi kita untuk bisa bukan apa ya, kalau menyelesaikan kan kita butuh ya. Jadi gitu. Kalau diketemukan garisnya untuk konteks hari ini, selamatkan dulu perutnya gitu ya. Betul. Gitu ya. Nanti yang kita sambil berproses, karena kalau memang mau kirata perut dengan dada itu sangat dekat nih nah, kalau ini bahaya, ini pun bisa jadi bahaya seperti itu. Iya, kan ketika saya misalnya membaca surat yang kemarin ya, seorang ibu yang bunuh diri. Kira itu surat cinta. Yang kemarin misalnya ya. Jadi kan gini, dia di suratnya itu cenah ya, mama ridho ka neraka daripada ninggal hirup sangsara itu. Jadi
Da ajang dede mah cenah teh acan dosa. Seorang ibu dia dengan mohon maaf nih ketika dia nulis kan berarti dia tahu konsekuensi kan, Sadar ya. iya sadar gitu sampai dia mengatakan ridho keun we mamah nu asup neraka ajeng dede masuk surga gitu. Berarti Memang ada akidah ya. ya gitu kan, bagaimana pemahaman dengan konsep neraka itu sendiri gitu ya. Ini hal yang ya kalau mohon maaf gitu ya dari segi kita yang masih ada gitu ya mengatakan bahwa neraka itu lebih dipilih gitu kan, itu juga hal yang memang ini sekedar refleksi untuk kita gitu agar itu jangan terulang kan. Kita nggak setuju juga gitu ketika ternyata mending asup neraka daripada sangsara di dunia gitu. Itu ucapan benar atau tidak kan? Menurut Aset dan semuanya itu kan di sana gitu, mama leuwih ridho ka neraka daripada ninggal jeung dede sangsara gitu. Tapi ada nggak catatan di sana? Gimana? AA sama Dede mah sang dosa, kayak ada di surga, tiasa ngajait mama di neraka. Mohon. Itu kumaha cik? Berarti ini sudah ada modalitas agama. Berarti kan sebetulnya secara pengetahuannya sudah ada. Nah, berarti saat ada desakan lain. Nah, itu. Yang membuat dia Faktornya memutuskan itu. bunuh diri itu. Karena kan saya kira bukan jadi jaminan juga ya ketika orang tahan dengan kondisi ya. Saya kira yang paling berat itu memang kondisi ekonomi ya, kondisi sosial ekonomi itu yang paling berat dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi ketika bisa tentang ekonomi sudah dasarnya lu penting mah bisa kasarnya bisa dahar. Karena ada bahasa seperti itu kan. Tapi tadi suratnya kieu abi geus capek boga salaki gede bohong. Oh. Jadi maksudnya gini, ada Teman hidup. di awal dulu pemantiknya. Nah itu. Makanya sebabnya kan ada sebab gitu, kenapa sampai seperti itu. Jadi boga salaki miskin tapi teu gede bohong itu juga bisa menjadi daya penguat itu kan dalam keluarga kan. Dengan barang kan. Mereka mana? Berat ya. Memang terjaganya mental salah satunya kan pasangannya. Jadi, misalkan dia miskin tapi pasangannya support, misalnya akan lebih tahan kan. Ya. Tapi ini mah kan miskinnya pun dibuat oleh pasangannya. Ya. Kemudian mungkin juga dia tidak ada tempat untuk keluh kesah, ya. Sehingga ya dia muncul bahasa Sunda nama ditelegu sorangan gitu. Ya. Maka wajar walaupun dia mengetahui konsekuensi bunuh diri seperti apa, tapi pada akhirnya itu yang dipilih dia kan. Karena lebih kuat tekanannya gitu. Jadi ini sangat kompleks ya. Miris ya. Kompleks ya. Kompleks nanti kalau kita menggali itu kan nanti dari sisi agama tadi udah dapat kan. Udah dapat sebenarnya, tapi desakan terlalu besar. Iya. Kaitnya dengan ekonomi juga nanti gitu kan. Seandainya kan si suaminya misalnya terang ngabohong tapi terjudul mungkin akan lebih bisa Iya. gitu ya, Dihadapi bisa, barang-barang gitu ya. seperti itu. Walaupun memang ekonomi juga kan tak menjamin ya, ekonomi bawah maupun atas nggak menjamin kesolehan sebetulnya kan ya, gitu. Karena semakin tinggi orang dengan tingkat ekonominya juga godaannya semakin luar biasa besar gitu. Kan gak sedikit saat yang juga bunuh diri bukan karena ekonomi. Iya. Ya padahal dia pengusaha Nah, itu. kaya raya, tapi jatuh terjun dari lantai Di berapa? Korea misalkan ya. Kayak gitu kan. Ya makanya saya coba gini, kenapa ya kayak misalkan Nabi Sulaiman itu saja dengan An-Naml 19 dengan doanya yang luar biasa, itu di ujung doanya itu kan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu kan harapannya ya Allah dengan rahmatmu gitu. Artinya kan nggak bisa mengusahakan sendiri ya ketika dalam sebuah lingkungan. Tapi apapun adalah membawa Allah itu yang menggerakkan semuanya. Jadi kenapa ketika meminta kuatkan, anugerahkan kemampuan untuk bisa bersyukur, untuk bisa beramal soleh, ternyata ujungnya ditutup dengan kalimat ya Allah masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang yang Soleh. berarti lingkungan itu bisa membentuk bahkan kemudian bisa mempengaruhi gitu terhadap sikap dan sifat seseorang gitu. Keren. Iya, berarti kan itu yang pertama ya kasus viral hari ini gitu. Bagaimana ya roller coaster dari
berkeluarga gitu, sehingga memunculkan berbagai banyak kasus hari ini. Juga hari ini memang tidak terlepas juga ini judi online itu menjadi ruang yang sangat banyak, termasuk memang kalau di medsos itu ada yang monetize itu konten kreator gitu ya. Fenomena konten kreator memang itu menjadi alternatif bahwa usaha itu sangat banyak sekali macamnya. Nah, bagaimana nih melihat hari ini para konten kreator gitu ya, luar biasa gitu. Ada yang mau berkomentar, itu juga kan menjadi peluang ekonomi gitu ya. Itu menjadi peluang ekonomi yang justru bisa meningkatkan taraf hidup gitu. Dan sudah diakui menjadi pekerjaan sebetulnya. Ya, ketika ditanya apa pekerjaanmu, konten kreator ya. Karena jadi berarti kan sudah menjadi sebuah pekerjaan gitu. Umum. Kalau dalam kacamata Islam ya mengenai kasab berarti ya, bahasanya tentang kasab dan kaitannya dengan rezeki nantinya, bahwa dalam Islam itu ada aturan-aturan yang strict sebenarnya terkait kita bagaimana mendapatkan rezeki. Bahkan anjuran Rasulullah kan tidak perlu mengkhawatirkan rezeki kita, karena rezeki itu akan sempurna selama kita hidup. Kita jatah hidupnya habis, maka rezekinya pun akan habis gitu ya. Hatta tastawfiya rizquha, sehingga anjurannya fa'ajmilu fil talab, maka perbaguslah dalam mencarinya gitu. Maka jadi konten kreator nggak masalah selama tidak ada pelanggaran syariat, karena masuk dalam kategori muamalah kan. Hal aslunya mubah. Tapi kalau ternyata kontennya tidak berfaedah, kemudian lebih mempertontonkan aurat misalkan, atau mempermalukan diri sendiri, ya ini jelas ada larangan yang dilanggar. Atau misalkan cenderung ini bukan usaha tapi ngemis online gitu. Nah ini tentu ada nilai-nilai syariat yang ditabrak gitu. Karena dengan melakukan hal seperti itu ya, meskipun boleh legal dalam kacamata hukum kita, dan cenderung lebih gampang mendapatkan rupiah misalkan, tapi ya sebagai muslim ya tentu itu bukan sesuatu yang kita pilih gitu. Jadi konten kreatornya kan nggak masalah, cuma nanti jenisnya atau kualitas kontennya seperti apa, nah itu yang harus diperhatikan. Tidak sebatas asal konten gitu, kemudian menghinakan diri gitu. Lain nama istilahnya asal daek gegeloan gitu ya, gampang gitu. Nah itu mungkin ada di hadis mah, di dalam tas tahi fasna masita gitu. Kalau kamu sudah tidak ada rasa malu, masuk gitu, kerjakan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi yang harus dipahami oleh Gen Z terutama gitu ya, yang terjun ke dunia konten kreator ya, pastikan kontennya itu berfaedah dan juga tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Supaya rezekinya barokah, bukan hanya halal. Dan peluang pekerjaan kan Kang Asep masih banyak sebetulnya kan hari ini, walaupun AI juga sudah mulai merambah gitu kan. Di tengah, mohon maaf ya, ada pengangguran misalnya, sebetulnya peluang pun masih ada kan gitu ya, tidak lantas putus harapan gitu. Misalnya tadi kan dengan angka itu kan kita juga buah-buah gitu ya, saudara kita juga masuk ke 25.000 gitu. Gitu, peluangnya kan masih terbuka lebar ya Kang Asep ya, peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki gitu ya, mengais rezeki itu. Paling tidak Kang Asep, langkah pertama yang baru misalnya lulus sekolah atau kuliah yang belum kerja gitu ya. Kalau yang sudah kerja mungkin sudah punya pengalaman dan ketahanan. Langkahnya seperti apa Kang Asep? Langkah pertama gitu ya. Jadi sebetulnya sih negara ini akan bertumbuh ekonominya jika wira swastanya itu bisa di atas 4% lah. Idealnya kalau negara maju mungkin di atas 6%, seperti Singapura. Seperti itu. Kalau di Indonesia saat ini masih 3%. Nah makanya harapannya sih tentu kita khususnya kami di Kadin bisa meningkatkan
pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan serta yang sudah ada bisa meningkat, karena tadi ketika bermunculan pengusaha baru dan pengusaha yang sudah ada meningkat itu kan akan membuka lapangan kerja seperti itu. Nah, lalu kaitannya tadi dengan misalkan masih SMA, tahapannya seperti apa? Idealnya memang sekarang saya pun banyak melihat bagus di sekolah-sekolah dari SD itu sudah coba digalakan market day dan sebagainya. Itu kan menurut saya sesuatu yang bagus untuk mengenalkan bagaimana untuk berentrepreneur. Nah, idealnya kembali sebetulnya entrepreneur itu tidak harus menunggu selesai sekolah. Dari masa SD, SMP, SMA pun ya mulai dididik selama itu bahkan tidak sekolah pun bisa. Tidak sekolah pun bisa. Bahkan sekarang kan sudah tadi betul ada konten kreator dan sebagainya. Sehingga menurut saya ya dengan media yang secanggih ini dan anak-anak zaman sekarang yang sudah tahu medan perangnya, tinggal diarahkan sama orang tua, pasti mereka yang akan menguasai. Kenapa? Karena mereka bisa dibilang HP itu sudah tahu, takut saya aja kan kalah gitu sama anak saya untuk ngedit dan lain sebagainya. Berarti kan secara basically mereka sudah tahu medan perangnya. Medan perangnya itu kan di sini kan di HP. Nah, tinggal diarahkan dengan medan perang yang mereka kuasai itu mereka menguasainya. Nah, diarahkan dengan mindset entrepreneur dengan meningkatkan value dan sebagainya. Dan value itu tadi apa? Buat konten. Jadi buat konten bagaimana cara menghasilkan selama tadi betul Ustaz Latif sampaikan tidak melanggar syariat seperti itu. Jadi idealnya sih memang dari tingkat sekolah itu sudah sama orang tua sudah mulai diarahkan untuk berwirausaha selama tidak mengganggu fokusnya, dan tentu dari situ akan tumbuhlah mindset entrepreneur. Dan memang saya pun sudah berencana kolaborasi dengan salah satu IO di Tasik tahun depan. Itu kan kemarin baru ngadain di sini pasar Nusantara yang di AP. Nah, untuk kedepannya kita tahun depan insya Allah pengennya itu tenan itu yang ngisi anak-anak sekolah, anak-anak SMA, misalkan sekolah SMA mana gitu. Tapi sebelumnya mereka ada pendampingan dari kita dari Kadin, sehingga betul-betul mereka mendapatkan experience dari mulai pelatihan sampai mereka nanti praktek menjualan tenan di pasar wisata Nusantara itu kan menurut saya salah satu program yang bisa memberikan experience langsung bagaimana cara berentrepreneur lebih begitu. Berarti tadi ada kata kunci awal Mas itu mindset kan. Betul. Nah, dari rumah ke sekolah nih pakarnya parenting. Kalau saya sih lebih banyak mendengar Ustaz Yusuf kalau parenting. Karena alhamdulillah kemarin ngisi parenting di LKP Rumah Haira, iklan gitu. Itu Ustaz Yusuf alhamdulillah, dan ibu-ibu sangat senang. Nggak tahu senang ke Ustaz Yusuf ya. Yang jelas ke materinya. Ke materinya pasti yang jelas ke materinya. Alhamdulillah sangat menarik sekali. Nah, sebentar kan tadi. Iya, siap. Tadi kan ada satu hal yang menjadi titik terang ya, bahwa ekonomi negara itu maju, kemudian kesejahteraannya bisa meningkat manakala tadi jumlah pengusahanya di atas 4% gitu ya. Negara-negara maju itu. Hal ini pun sejalan dengan anjuran Rasulullah kan, ya, ketika ditanya profesi apa yang paling baik kan jawabannya menjadi pedagang sama satu. Ayul kasbi atyab, kata Rasulullah, jawabannya amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli yang dilakukan secara mabrur. Maka menjadi pengusaha itu memang sudah menjadi anjuran agama Islam itu sendiri. Bahkan Rasul sendiri yang mencontohkan, kan beliau juga pengusaha sukses gitu. Banyak sahabat juga sebagai pengusaha. Maka tidak heran kalau kemudian ketika di Madinah percepatan perbaikan ekonomi sosialnya juga kan cepat. Karena memang ditopang oleh pengusaha, di mana kita tahu kan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga seorang entrepreneur gitu di masanya. Maka memang tadi ada perubahan mindset. Seorang siswa itu bukan lagi ketika lulus kudu ngelamar ke mana gitu kan, tapi harus menciptakan bisnis apa gitu. Itu yang mungkin kurang digalakkan gitu. Sehingga fokus nanti kudu ngelamar gawe ke mana gitu sebagai karyawan gitu. paling tidak siap ya, siap employee ya. Betul. Mandiri lah kita. Mandiri. Tapi kalau jadi pengusaha kan kebaikannya jauh lebih dari itu kan ya. Bisa mempekerjakan 10, 20, 30 kan. Nah, itu kan ada hadis ya. Nanti di perang masyarakat itu kan ada saf-saf ahli surga ya.
barisan pertama itu kan para Rasulullah, para Nabi, syuhada, sidikin, ya, dan para Tajirul amin. nah gitu kan, pedagang hijau dan juga amanah. Amanah gitu. Barang gitu Gimana ya. nih? Barang. Tapi jangan salah. Tuh, jangan Jangan salah bahwa satu sisi tadi akan diangkat derajatnya di surga, Tajirul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wasidikin. Tapi satu sisi lain sebenarnya pedagang dan pebisnis itu basicnya ada di neraka. Basic. Wah, ini menarik, ngeri atau menarik nih? Ngeri atau menarik nih? Pengusaha itu pada dasarnya fujar kan. Nama tujar rumul fujar. Di hadisnya seperti itu. Atau di hadis yang lain kan bahwa hanya saja kan innama kan pakai bahasa juga ya. Bahwa hanya saja para pedagang itu humul fujar. Mereka itu para pendurhaka Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara kita tahu kalau sudah fujar itu kan inna fujar wa fijahim. Ya, fijahim kesanan atau kemudian nanti akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah sebagai fujar. Inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujaran. Illa man ittaqallah, kecuali pedagang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap jadi pedagang pun ternyata agama kata kuncinya gitu ya, yang harus dipegang, ketakwaan supaya menyelamatkan. Kalau tidak seperti itu ya wayahna Sampai nanti disebutnya oleh sobat itu ahlu dusur ya. Ahlu dusur. Ya, makanya kan labelnya kenapa ada tujarum amin itu? Kenapa ada embel-embelnya aminnya itu? Ada sifatnya ya. Iya kan itu menyibati pengusahanya itu. Sifatnya satu ya. Iya. Sifatnya cuma satu. Tajirul amin. Jujur gitu. Jujur saja. Jujur namanya Asep Amin. Satu tapi mencakup segala hal. Iya, kan? Betul. Karena amanah itu bukan hanya amanah terhadap sesama manusia, tapi bagaimana dia bisa amanah dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kan nanti ada kelasnya ya? Oh, ada Kelas khusus di rumah bercerita. Kelas khusus terkait ekonomi syariah kan? Ya, 16 Sebutkan pertemuan. kelasnya, itu kelas entrepreneurship, itu kelas bisnis. Iya, kelas bisnis. Ini ekonomi syariah. Nah, ini kelas apa nih? Kelas 2 kelas. Ya, beliau penulis buku kan? Oh, sudah banyak buku yang diterbitkan gitu. Mencerdaskan anak bangsa. Iya, kita dapat fee-nya. Ya. Insya Allah. Ini dari beliau kan? Ya, jadi kan tadi gitu ya, peluang itu sangat banyak dan sebetulnya kembali lagi kepada potensi bagaimana kita memaksimalkan diri gitu. Gak ada rumusnya dalam Islam itu ya, mohon maaf misalnya nggak ada kerjaan gitu, nggak ada kan ya? Nggak ada. Karena sekecil apapun itu akan menjadi peluang gitu. Nah, sehingga tidak ada yang sia-sia di hidup ini nih. Ini kan tadi menarik juga misalnya pedagang itu ada di kakinya ada di dua tempat, berarti kan antara neraka dan surga gitu. Sehingga jangan dekati pasar kami gitu ya. Ada ucapan sahabat gitu ya. Umar. Itu kan ini penting bagi pengusaha kaum muslimin, tidak hanya ngobrol takut belajar ekonomi syariah riba kan, ini juga menjadi fenomena yang memang justru hal yang ditakuti itu jangan dijauhi kan ya, hal yang ditakuti itu jangan dijauhi, justru harus didekatkan itu mindset gitu ya. Dan fenomena itu ditambah dengan hari ini mungkin sangat mungkin sekali lagi adalah bagaimana kita tidak lebih dekat dengan agama kita gitu, sehingga semakin banyak masalah mungkin ya gitu ya. Bagaimana Kang Asep melihat tadi kata Ustadz Atep itu resign saja jadi pengusaha atau mau lanjut jadi pengusaha? ya, menarik ya. Jadi memang ketika kita berbicara di pengusaha bukan berarti sekalian berprofesi jadi guru, jadi dosen atau ASN itu harus resign. Ya, jadi kadang ada yang bisa dibilang harus diluruskan karena jadi pengusaha itu kan bisa dengan mengambil 4 kuadran. Jadi apakah misalkan kita jadi produsen atau bisa jadi
pemasaran, tradernya, atau bisa jadi R&D, atau kita bisa jadi investor. Nah, tinggal pilih saja di antara 4 kuadran ini kompetensi kita di mana. Bagi misalkan para ASN, ketika beliau udah punya tabungan, bisa saja jadi investor kan gitu. Atau bagi akademisi, profesor, doktor, itu kan tinggal bagaimana membuat sebuah penelitian yang nanti menghasilkan nilai ekonomis. Seperti almarhum B.J. Habibie kan, beliau penelitian beliau itu dipakai perusahaan dan sampai sekarang kan royaltinya langgeng. Itu kan bagian dari entrepreneur juga. Hanya kuadran yang beliau pilih sebagai R&D, research and development. Nah, tinggal ya tadi bagaimana posisi kita itu di mana, kemudian dengan posisi itu kompetensi kita di situ ya kita bisa menghasilkan nilai ekonomi seperti itu. Nah, ini juga memang harus digalakkan juga ke teman-teman UMKM atau yang ingin berwirausaha, karena tidak jarang menemukan saya bukan pengusaha, kenapa? Karena saya tidak punya barang. Banyak yang seperti itu. Jadi seolah-olah dikatakan pengusaha itu harus punya barang. Nah, sehingga outcome-nya adalah membuat dulu, produksi dulu, setelah produksi bingung mau jualnya. Nah, itu banyak kejadian. Nah, tinggal yang perlu diluruskan itu kita bisa menjadi pengusaha apapun posisi kita. Kalau kita memang suka interaksi dengan orang lain, bersilaturahmi, atau misalkan kita bisa otak-atik digital, kita bisa jadi pengusaha tanpa punya barang, seperti itu. Ya, misalkan ya silaturahmi, bla 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 bla, kita ada ternyata silaturahmi itu ada kebutuhan apa, kita tahu nih ternyata dia punya barangnya, ya udah kita menjadi penengahnya. Itu kan bisa, tinggal bagaimana mengemasnya. Jadi bukan berarti sebenarnya posisi calo itu sebenarnya tidak buruk ya kayaknya, karena kan menurut agama juga sebenarnya tidak haram kan seperti itu. Akan tetapi kadang kita melihat calo itu seolah-olah sesuatu profesi yang kurang bagus, padahal tanpa ada penengah itu tidak akan terjadi transaksi, karena kan rezeki itu kan mengalir melalui pintu siapapun begitu. Nah, tinggal kita pun kalau memang mau berposisi di tengah, bagaimana mengemasnya supaya ya tetap ada nilai jual juga gitu, seperti itu bagaimana. Nah, itu jadi memang siapapun bisa jadi pengusaha seperti Ustadz, semuanya di sini tanpa harus meninggalkan profesinya seperti itu. Tinggal nanti pilih mau di mana posisinya, seperti itu aja sih. Jadi tetap ya tadi ada kata kunci memang amanah dalam proses profesi apapun. Kata kuncinya tetap ya amanah gitu. Mau jadi konstruktor gitu ya, atau pembangun kontraktor gitu ya, tukang kontrak gitu. Ayah pun harus amanah. Ayah pun ya harus bijak. Ayah pun harus amanah. Ini yang mungkin yang hari ini menjadi fenomena. Kenapa sih orang misalnya tidak amanah gitu? Ini kenapa? Karena begini. Kita melihat misalnya di beberapa grup di Kota Tasik ya, preloved itu justru yang dibahas itu bagaimana ini belum bayar hutang, ini belum tidak bertanggung jawab itu. Sampai hari ini kan fenomena hari ini adalah ketika ada orang yang tidak amanah di blow up di medsos itu. Bisa dilihat teman-teman gitu ya, orang share wajah itu sudah nggak mikir beberapa kali gitu, udah ini orang sudah minjem nggak bayar semuanya itu. Kira-kira nih tidak amanah itu kan dari mana gitu, sehingga dia ya tajirul amin itu kan pedagang yang amanah. Artinya dalam konsep berprofesi, profesi apapun yang jadi kata kuncinya amanah gitu kan ya. Nah, menarik Tad. Jadi kalau bicara amanah itu memang apalagi profesi pengusaha, tidak, terkadang ada banyak faktor yang menentukan. Amanah itu bisa jadi memang dia tidak amanah secara karakter, bisa jadi tidak amanah itu karena memang tidak berkompetensi di sana. Nah, ini banyak yang terjadi dan saya pun ya mengalami fase-fase itu gitu. Jadi ketika misalkan kita menjadi pengusaha ternyata belum berhasil, itu faktornya kan dua, apakah kitanya tidak amanah atau kita tidak kompeten. Nah, banyak yang terjadi adalah ketika disebut tidak amanah itu, ketika kita belum berhasil, kita tidak menghadapinya gitu. Jadi tidak menghadapinya ya, kita tidak gentle bahwa oke, kita salah, bagaimanapun mau alasannya apapun kita salah, kita bertanggung jawab gitu. Tapi banyaknya kita menemukan ya tadi, ketika misalkan belum berhasil karena
memang secara kompetensi mungkin belum berhasil, belum sesuai, belum memenuhi, melarikan diri. Nah itu ya banyak, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya komunikasi yang terputus. Komunikasi terputus, ujung-ujungnya apa? Di-upload di sosmed. Nah itu yang memang membutuhkan mental yang kuat dan untuk bisa bangkit menghadapi itu gitu seperti itu. Jadi karena saya sendiri termasuk saya juga banyak menemukan rekan gitu kan, kurang lebih begitu. Jadi ketika dikatakan belum berhasil itu tinggal responnya dua, satu bertanggung jawab atau melarikan diri. Nah banyak kita menemukan kalau sampai diposting sosmed itu udah pasti melarikan diri. Karena sangat tidak mungkin tidak dihadapi. Tidak mungkin kalau kita memang welcome, kita hadapi, kita jelaskan kondisi seperti apa. Nah, tidak mungkin dia langsung akan sampai upload di sosmed kurang lebih gitu. Nah nanti erat kaitannya tadi terhadap kompetensi. Jadi kalau perjalanan yang saya hadapi itu bahwa ternyata kompetensi kita itu pasti ada satu spesifikasi. Nah, tinggal spesifikasi ini udah fokus di situ. Ketika kita lemah di yang lain, kita ajak partner yang memang secara kompetensi pakar di situ. Nah, contohnya apa? Contoh saat ini yang sedang saya jalankan, misalkan di salah satu di MBG lah misalkan. Kompetensi saya itu kan secara networking, kemudian secara silaturahmi mungkin ya, atau strategis lah, kurang lebih strategis. Kalau teman saya sih mengatakan saya strategisnya. Jadi, nah ketika menjalankan program ini, saya bukan sendiri, tapi berkolaborasi dengan 3 orang. Nah, 3 orang ini yang memang sudah pakarnya, satu di teknis, satu lagi di kalau kita bahasakan mungkin di strategis juga seperti saya, cuman dibagi satu ke atas, saya ke bawah, kurang lebih gitu. Nah, ketika kita sudah berpartner dengan yang pakarnya di kompetensi itu, insya Allah ya kita akan lebih aman dalam menjalankan amanah itu, kurang lebih begitu. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman pun sama pilih kompetensinya di mana. Jadi ketika menjalankan itu udah fokus di situ, sehingga ketika sudah fokus di situ, mau beberapa bisnis pun selama core-nya di situ itu bisa jalan. Misalkan ya contoh, selain di MBG saya di properti, saya hanya mengambil kompetensi saya di strategis, sama networking, udah itu aja. Karena saya sadari saya lemah di teknis. Karena saya bukan tipe orang harus kontrol dan sebagainya, dan kalau tidak ada orang teknis udah pasti nggak akan berhasil. Nah, jadi saya kerjasama dengan orang teknis. Nah, orang teknis lah yang tapi sudah secara kompetensi sudah bagus, itu sudah teruji. Sudah rekan saya yang di teknis ini yang menjalankan day to day-nya, menjalankan bisnisnya seperti itu. Nah, jadi kembali tadi memang kalau berbicara amanah, kadang ada teman kita itu tidak sengaja karena tidak niat untuk menyalahi amanah ini, hanya ketika meresponnya itu kurang tepat lah mungkin gitu. Itu banyak yang tidak berani menghadapinya bahwa saya belum berhasil atau belum ini, saya bertanggung jawab. Nah banyak yang gitu, tapi banyaknya yang menghindar. Itu di chat susah ditemuin, bahkan kabur, banyak itu saya yang cerita saya seperti itu Ustaz. Jadi prinsipnya adalah amanah itu ya kita bertanggung jawab dengan apapun yang sudah terjadi. Gitu. Iya. Jadi kan makanya ada sebuah hadis gitu ya, la imana liman la amanatalah, yaitu itu hadis kan ya? Hadis. Jadi dinu amanah. Agama adalah amanah. Ya gitu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Berarti kan orang yang tidak bisa menjaga amanahnya, sejatinya dia sedang mempertaruhkan keimanannya gitu kan ya. Bahwa imannya ya bisa berkurang gitu ya karena tidak menjaga amanah gitu. Maka ketika seseorang berusaha menjaga amanah itu berusaha bertanggung jawab gitu kan. Dan itu juga misalnya dalam konteks hutang gitu ya. Kalau tidak terbayar lalu punya keinginan kan itu juga diampuni gitu ya, atau gimana Saudara Tep? Lempar batu. Apa? Kalau di hadis mah barang siapa yang berhutang gitu ya, dia berkeinginan tekad kuat untuk membayarnya, adallahu anhu, Allah akan merealisasikan pembayarannya itu.
Maka ini penting kan ketika misalkan kerjasama atau bentuk apapun termasuk hutang piutang kan tekad untuk bayar itu harus ada. Jangan pas utang teh udah niatnya udah buruk gitu. Niatnya untuk mengambil harta orang, karena Allah akan nilai dengan sebuah niat itu. Di hadis mah dikatakan barang siapa yang berhutang man yadinu dainan alla yuwafihi iya laki Allah sariqan. Barang siapa yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai seorang pencuri gitu. Meskipun dia melakukan akad mubah kan, hutang piutang itu mubah, tapi ketika niatnya setelah mau dibayar saya tahu kita kisah itu gitu, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang iya sudah. Nah, iya. Kira-kira si haji tamu butuhin kene duit sakieu misalkan gitu. Itu kan sebagai pencuri. Nah, atau terkait dengan amanah tadi, amanah yang berkaitan dengan sesama manusia. Kenapa ada fenomena upload gitu, fenomena disebarkan aibnya? Karena memang ketika yang bersangkutan sudah wan prestasi, dia sudah kategorinya tidak amanah, kabur, maka sebenarnya dia yang menghalalkan kehormatan diri sendiri ya gitu. Di Rasulullah mengatakan layul wajid orang seperti itu. Hilun irduhu, halal kehormatannya, wa uqubatuhu, dan halal sanksinya. Bukan artinya menormalkan kita boleh dengan sembarangan upload juga, enggak. Tentunya kita harus ada kriteria mana yang sudah layak diuploadkan, mana yang belum layak gitu. Kalau misalkan tadi orangnya kooperatif, mau menyelesaikan, mau tanggung jawab, ya jangan dulu upload, karena memang dia belum layul wajib gitu. Tapi kalau memang kategorinya dihubungi putus kontrak gitu, putus kontak, kemudian bahkan menghilang, tidak ada jejak, boro-boro mayar, niat baik nggak kelihatan gitu, maka jalan terakhirnya ya hilun irduhu, halal kehormatannya. Misalkan di tag orangnya gitu, meski bukan pilihan ya, meski bukan pilihan gitu, Cuma sudah merasa kehilangan cara. betul kehabisan cara gitu. Tapi menarik dan hadis ya tadi. Hadis. Nah, memang yang saya rasakan betul ketika niat kita memang teguh, intinya mah kumaha carana pasti akan bertanggung jawab, itu ada jalannya gitu. Dan ya itu saya rasakan betul ketika di posisi itu memang ada aja kemudahan gitu, seperti itu. Dan saya pun berinteraksi dengan yang lain pun ketika menemukan orang yang merespon sebaliknya, tidak bertanggung jawab, misalkan udah nggak bisa dihubungi, udah apa ya, beberapa tahun sampai sekarang pun ya nggak ada kabar gitu. Dan melihat perkembangannya pun ya tidak ada perkembangan sebenarnya. Dan itu betul gitu. Karena janji Allah juga sebaliknya. Barang siapa yang tidak memiliki keinginan untuk bayar, bahkan cenderung niatnya pun nggak bayar, janji Allahnya atlafahullah, Allah akan membinasakan dia gitu. Tapi kalau opsinya gini misalnya, kan dia punya prediksi nih, ini mah utang tidak tertagih, kan nggak upload gitu guna gitu. Nah, kalau sudah tahu gitu, mending milih upload sebagai tahdir pada orang lain atau skip aja gitu. Malah hadir aja. Nah, saya jawab dulu sebelum jawab hadis, saya jawab dulu berdasarkan Ini pengalaman experience. Curhat. Saya pernah di posisi nagih, saya pun pernah posisi ditagih. Jadi merasakan dampaknya. Ketika saya posisi nagih, sampai saya pernah nagih saling lapor ke kantor polisi, melaporkan teman sendiri, teman dekat, mungkin aktivis yang inilah begitulah. Nah, enggak, ini bukan itu kayaknya. Ayo kita lapor Pak. Tapi yang saya rasakan apa coba? Selama proses itu mungkin bisa jadi setahun 2 tahun saya menagih, memproses untuk mendapatkan uang yang anggap aja sekian ratus juta. Itu dampaknya ke saya itu menurunkan omset sekian puluh kali lipat. Jadi energinya habis di situ. Jadi kalau boleh menyarankan bagi siapapun yang di posisi nagih, menurut saya ya benar sih, ada nggak hadisnya tuh yang memang diikhlaskan atau itu ada nggak? Sedekah ya. Ada kan? Nah itu. Hadisnya ada, Qurannya. Nah itu menurut saya memang posisi yang paling aman itu udah. Gitu, bukan kalau sudah diprediksi nggak akan tertagih gitu ya. Ya, gitu. Kalaupun nagih sesekali mungkin kewajiban boleh mengingatkan. Saya pun sampai sekarang masih kok nagih orangnya. Ketika ingat, oh saya punya hutang nagih. Ada nggak kan? Kalau dia ada, transfer 200 ribu. Tapi coba cek. Tapi kalau nggak ada, saya nggak
udah nggak ambil pusing. Oh ya udah, mudah-mudahan dilancarkan udah gitu. Nah itu memang saya rasakan dalam kurang lebih 2 tahun lagi sampai puncaknya di kantor polisi itu ternyata oh ya cobain usah kakak turun gitu dibanding dapat uang yang ini gitu. Jadi lain gawe mah kalah nagih we gitu. Iya. Ketika posisi kita yang dibetangi menurut saya sih jalan paling baiknya itu memang ini secara psikologis yang pernah dialami, tapi secara hadisnya nanti Ustaz yang lebih paham. Menurut saya sih mending posisi ini lepaskan, gitu, ikhlaskan, gitu kan. Udah pasti Allah ganti kok ketika kita fokus ke yang sekarang nih ada mungkin kalau cerita orangnya tahu lah, beliau salah satu pejabat. Sebutkan namanya. Jangan. Jangan. Sebut saja. Saya kata Dia salah satu pejabat di sebelumnya. kalau disebut ketempuhan saya. Jangan. Salah satu pejabat dan memang cukup ini lebih pejabat. Nah, beliau sekarang kemarin bulan-bulan kemarin tuh fokus menagih ke salah satu rekannya. Mungkin kalau diceritakan tahu juga orangnya secara ekonomi kelihatannya luar biasa lah gitu. Nagih itu sampai orangnya nggak bisa dihubungi, di WA nggak dibahas, di telepon nggak bisa, didatangin juga nggak ada. Tapi hidupnya masih flexing. Ya seperti itulah. Nah dia 3 bulan itu habis energinya ke situ. Wah habis terus. Nah, akhirnya ketika dia mulai sadar ya coba ya ngopi lah sama saya, akhirnya iyalah mending fokus aja ke sesuatu yang positif. Alhamdulillah kan ada peluang di MBG, di properti apa kan malah dia sekarang lebih enjoy dan saya yakin dia akan melesat lagi gitu. Jadi kalau punya masalah ngopi sama Kang Asep. Selesai. Yang sulit itu adalah ketika kita membantu menghutangkan. Begini, ada orang datang ke kita, dia minta bantuan, kita nggak ada, tapi dia percaya kita bisa ngupayain. Gitu. Kenapa datang ke kita? Karena saya percaya Ustaz bisa mengupayakan. Nah itu masalahnya hadir ketika misalkan kita sudah mengupayakan nih, bahkan pinjam ke si A, ke si B, bukan atas nama dia kan, atas nama diri kita, sehingga yang tergadaikan adalah nama kita. Gitu. Yang ditagihnya jangankan orang kan nggak tahu, yang hubungannya kan bukan dengan orang yang ini, tapi dengan kita yang meminjamkan untuk dia Bunuh diri itu. Nah itu dan itulah yang terjadi. Saya pernah mengalami itu. Jadi betul tadi bahwa satu konsep rezeki berarti satu konsep rezeki. Yang kedua konsep berkahnya. Yang ketiga adalah amanah itu sebagai penunjang yang paling kuat dari perniagaan ataupun dari rezeki lah yang kita terima. Jadi ketika dalam posisi seperti itu, gitu, ada orang datang kita minta tolong dan kita nggak pernah berpikiran tentang hal yang negatif sebetulnya. Udah ini itu membantu aja. Si A ke si B nggak nyampe ratusan sih nasibnya, tapi sampai di puluhan gitu. Dengan tingkat waktu yang sekian sesuai dengan yang disampaikannya, dengan kebutuhannya yang memang lebih dari sekian yang dibutuhkan. Nah, ketika kemudian berselang waktu kita tagih gak ada, di WA gak dijawab, datengin ke rumahnya nutup, nah iya kan, datang ke rumahnya nutup, nanya ke anaknya ada, yang sebetulnya bilangnya nggak ada, jadi udah sering nutup gitu. Nah, cuma dari sana kemudian posisi kita ini yang harus bertanggung jawab pada orang-orang yang kita hutangi gitu. Ya udah nggak ada cara lain, ini yang menyelesaikan adalah kita sendiri. Nanti biarkan urusannya kita dengan orang yang bersangkutan, bukan lagi kita dengan orang yang menghutangkan gitu. Yang penting selesai dulu kan inilah gitu, selesai dengan ini biar urusan itu satu. Kalau betul tadi energinya tuh jadi 3 malah, energi kita untuk keluarga habis, energi kita untuk hubungan baik dengan orang yang kita pinjam juga habis energinya, energi nagihnya juga luar biasa gitu. Ustaz mau bagirnya. Ini yang menarik. Aku yang itu pada Ini yang menarik. Sampai gini. Ini pengalaman ya. Sampai gini. Orang banget terus bilang gini. Bapak bagir teuing. Tapi ini yang menarik itu. Sekali waktu wajah ini bisa dijamin. Benar kan? Portofolio. Dan betul dari bisa dijamin dari situ bahwa apa istilahnya, ketika kita merasa walaupun bukan hutang kita ya, tapi kita dengan orang yang ini berarti jadi hutang kita sebetulnya. Jadi hutang kita kan. Yang ini mah gitu. Kalau yang ini dia kita hutang. Saya ke orang-orang ini yang hutangnya. Makanya udah aja ridokan,
konsepnya karena saya teringat dengan hadis yang itu yang bahwa Allah akan melapangkan gitu ya, kemudian dianggap jadi akan disebut sebagai sedekah gitu ya, ketika kita meluangkan itu. Ya udah, bereskan dulu satu-satu, bereskan ini. Saya sampai jual motor. Aina harus beres. Alhamdulillah. Pada namun bilang Pangnabut ke tawarkan ke pemirsa. Nah, jadi memang Pak, sisi positifnya adalah ketika satu ini selesai, maka Allah pun akan berikan kemudahan yang berikutnya. Gitu. Mungkin kita selesai dengan orang ini, sampai kemudian taruhlah harta kita juga misalkan sebagiannya juga bukan hilang ya, tapi diberikan ini. Tapi kemudian Allah tuh kan mudahkan. Walaupun dengan cara-caranya ya, datang ke rumahnya bawa ada yang mendampingi hitam di atas putih atau sementara gitu ya. Esok paginya alhamdulillah gitu. Selesai urusan. Bagi yang punya utang tolong ya siap ya membantu. Banyak channel. Jadi menerima jasa pelunasan. Jasa pelunasan. Nah, ini kan saya menarik juga Kang Asep gitu ya, ketika Kang Asep dulu ketika memiliki masalah utang itu diikhlaskan, dilepaskan, atau misalnya begini, saya nggak akan tagih tapi nanti di akhirat itu gimana? Kang Asep nih kalau kita lebaran ya bahasanya dilepaskan gitu, ini bahasa psikologis tuh. Dilepaskan ini dilepaskan dirilis itu, ya gigi seperti Jadi apa? memang kalau ditagih di akhir sih enggak lah tapi gitu. enggak sampai seperti itu. Yang pasti betul tadi diikhlaskan walaupun ya Dilunaskan gitu. Enggak dilunaskan sih enggak, ya sudah dilepaskan Berarti aja. kalau bayar diterima, kalau nggak bayar pun nggak apa-apa Ya, gitu ya. betul. Jadi Deal gitu ya. Ya. Soalnya nanti kita mau tapi itu nanti beda. melalui proses yang panjang. Soalnya nanti proses yang panjangnya dengan beberapa sesi tentunya. Ya kan saya ada sesi-sesi. Nanti yang punya utang nonton. Saya jangan sesi-sesi lah dengan pakarnya lah, sesi terapi lah untuk merilis hal itu kan gitu kan. Konsekuensi kita mengikhlaskan berarti kan akadnya di muamalah namanya ibro. Jadi kita benar-benar melepaskan. Artinya kalau orang tersebut bayar sekalipun, kita nggak ada hak untuk mengambil itu. Oh, tidak boleh diambil. Kalau sudah diikhlaskan, tidak boleh sudah diakadkan ibro. Misalkan akad ibro itu harus minimalnya terucap. Karena kalau di hati itu kan belum akad. Di akad itu tandanya dengan ucap. Itu ucap. Tidak harus bertemu dengan siapapun, cukup sendiri. Dan secara teori ibro itu sepihak. Sendiri aja. Hanya perlu ijab, nggak harus ada qabul. Artinya nggak harus ada orangnya di depan kita. Kita cukup mengucapkan, ya Allah, piutang saya di si A, saya anggap lunas. Berarti kita sudah mengakadkan ibro, mengikhlaskan. Tapi kalau misalkan seperti ini perkataannya, lamun mayar ditarima, lamun teu mayar nepi ka maot ogen diikhlaskeun, itu nggak apa-apa. Karena ada dua konteks tuh, sahabat Nabi pun ada yang seperti itu. Jadi sahabat Nabi ketika nagih, si sahabat yang ditagihnya itu nyumput si Gano tadi gitu. Jadi nyumput ketika ditagih ayatnya ditunah gitu. Cuman nyumputnya orang tadi yang ditagih itu karena khawatir kalau dia menampakkan diri, perkataannya akan dusta, janjinya akan palsu. Ketika dia bertemu dengan orang yang menghutangkan, Abi teh sanes ali menangkan misalkan. Tapi lamun Abi menangkan, sieun kata-kata Abi bohong, sieun janji Abi palsu gitu. Sehingga Abi milih nyumput gitu. Tapi pada akhirnya kan ketemu. Setelah ketemu, hari kamu benar mampu demi hutang, betul. Saya dalam keadaan tidak mampu. Wani demi Allah tuh kata sahabat itu. Maka dipaksa demi Allah. Bukan dipaksa, harus demi Allah gitu. Demi Allah saya tidak mampu. Ulangi sekali lagi, demi Allah saya tidak mampu. Ulangi sekali lagi, demi Allah saya tidak mampu. Maka orang yang menagih itu, si kreditur itu, persaksikan olehmu perjanjian ini saya sobek. Kalau kamu pada akhirnya bayar, saya terima. Tapi kalaupun tidak sanggup membayar, nggak apa-apa gitu. Jadi memang ada digantung gitu ya. Baik mayar mangga, untuk mayar memudahan mangga. Tapi kalau tadi pilihannya mengikhlaskan 100%, maka itu sudah mengibrokan, akadkan ibro. Berarti Al-Qur'annya ayat Al-Baqarah 280. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih baik, ya ibro. Melepaskan sama sekali. Efeknya pun akan beda ya. Pasti beda. Kalau orangnya karena sudah lepas sama sekali kan, sudah ikhlas sama sekali, dan dia sudah tidak memiliki sebab
untuk mengambil harta orang itu. Andai kata pun misalkan tadi Pak Habib bade mayar ya 100 juta, ih ieu teh euy bawa ulah gitu ya. Lebar kan, apalagi sedang meskipun canda kemudian diinfakkan, kita statusnya gosok. Nggak Karena boleh. kita merampas kan, nggak ada sebab kan, nggak ada sebab karena sudah memiliki tuntas, harta orang, sudah tuntas, Karena kan? sudah tuntas. Kita yang sudah menuntaskannya, Iya. kita sudah menghilangkan sebab itu. Kalau begitu saat baiknya mending diijabkan langsung ke orangnya ya, atau gimana? Ketemu langsung itu. Langsung Ya, ikhlaskan yang gitu. lebih sempurna memang orangnya tahu, supaya orangnya pun merasa bebannya hilang. Kalau orang misalkan nggak tahu kan dia masih merasa beban. Kalau via WA bisa. Cukup, Ya. meskipun nggak di WA nggak apa-apa sebenarnya. Ya supaya orangnya tahu maksudnya. Kalau orangnya tahu itu lebih sempurna gitu, karena orang tersebut merasa bebas dari tanggung jawab. Jadi untuk Coba hantar sugan we ganti mobil. Ya terlepas dalam kondisi baik marah ataupun dalam suasana hati yang gembira ya. Misalnya teh, saya dengan dada marah nulis gitu ya, saya WA teh, saya dengan dada marah, saya ikhlaskan misalnya gitu kan, itu tetap sah gitu kan. Sah, iya. Meskipun yang dada marah karena saking usaha kamu matara mayar wae, Saking- saya dilunas saking keselna gitu ya. Sekarang kemadinya sah gitu kan. Tapi andai kata pun dia milih untuk ditagih di akhirat kan nggak berdegong oke gitu. Nggak, karena nggak menyalahi syariat. Misalkan tagihan di akhirat memang seperti itu kan konsepnya kan. Man mata wa alaihi dainun aw dirhamun kudiya min hasanatihi kan di hadisnya. Iya. Nah, siapa yang meninggal punya hutang 1 dinar atau 1 dirham belum beres di dunia Iya. bakal dibayar dengan pahala Kebaikan. kebaikan gitu. Gitu. Ini jadi ngebahas hutang sih. Ya, karena memang kan roller coaster nih. Roller coaster kehidupan itu yang nggak pasti ada kaitannya keluarga dengan fenomenanya tadi ya, fenomena ekonomi misalnya, fenomena kebohongan gitu ya. Pada akhirnya kan tadi bisa jadi ekonomi minim tapi jujur gitu. Ya, kan pernah dengar eti gadis jujur gitu ya, itu kan ada sebuah Eti gadis jujur. Eti gadis jujur. Itu Kang Ibi kan. karena hari ini saat Iya, yang iya. namanya hutang tuh diantarkan ke rumah. Oh di ini. Iya kan? Hari ini kan orang itu diantarin hutang gitu. Jadi nggak mau ngutang kayak sok badai dipaksa gitu ya, dipaksa gitu. Tapi memang ada sesuatu adat atau budaya yang hilang tuh. Adat budaya yang hilang maksudnya hutang piutang itu kan masuk dalam wilayah akad kebajikan tuh. Dan hukumnya pun pada asalnya boleh gitu. Bahkan bisa menjadi jalan berbuat kebaikan satu sama lain, terutama untuk merekatkan tali persaudaraan sebenarnya gitu ya. Jadi hutang itu tidak otomatis orang yang berhutang itu terhina kan. Karena Rasul pun pernah punya hutang. Ya. Karena ada kelompok misalkan orang yang seolah menganggap hutang itu sesuatu yang kotor lah gitu ya. Iya, iya. Padahal secara hukum kan kita dudukan secara fikihnya hutang itu boleh secara hukum. Dan Rasul pun pernah punya hutang gitu. Bahkan hutang ketika menjelang wafat pun Rasul punya hutang kan? Yang menggadaikan baju besinya Iya, itu. iya. Ya. Meskipun hutangnya lunas dengan baju besinya itu kan ya. Tapi ya hutang itu memang secara hukumnya ada dua ya. Hukum orang yang menghutangkan dan hukum orang yang berhutang. Beda secara hukum. Menghutangkan mah mustahab, kalau berhutang mah sebatas mubah. Sebatas boleh. Itu pun bolehnya ada peringatan. Kalau mustahab jelas ada fadilah itu, ada keutamaan. Ya. Menjadi menarik kalau dibahas nanti ke depannya saja bagaimana konsep Rasul ketika beliau mengendalikan Madinah gitu dengan segala kehidupan yang ada. Ketika sahabat belum sahabat ya, karena orang-orang Aus Khazraj itu kan para pembesar itu Rasul. Belum ini ya. Mereka menyampaikan ya wahai Rasulullah, kami ini sudah terbiasa bertransaksi dengan orang Yahudi begitu ya. Bagaimana jaminan untuk kami kalau nanti engkau datang ke Madinah dan kami akan memutuskan hubungan ini dengan orang Yahudi itu kan. Nah, saya kira ini menjadi konsep yang harus dibedah nih. Bagaimana dalam jangka waktu 8 tahun saja kemudian Madinah itu menjadi stabil secara ekonomi dan segala Ini macam ya. konsep Islam itu ya. Nah itu, makanya ketika bicara tentang fenomena hari ini, maka yuk kita buka sejarah aja gitu. Nah, kita kan berkaca kepada sejarah. Ini berarti kelas sejarah. Nah itu kan ini kelas sejarah semua. Kelas sejarah. Jangan rabun jauh sebenarnya ya. Jangan rabun dekat gitu.
karena ya kita sudah Standarnya itu, standarnya jelas itu. itulah gunanya sirah salah satunya. Betul. Jangan buta sejarah. Makanya ketika misalkan nyari inspirasi, yuk inspirator kita siapa sih? Kenapa harus nyari jauh-jauh gitu ya? Kalau orang baca literatur tentang sejarah para sahabat dan sebagainya, semuanya sebetulnya sudah ada gitu ya. Sudah ada. Saya perkan yuk, kita perkan ngebahas 10 sahabat di jamin surga. Nah, itu. Bahas Wah, sejarah. mantap. Ya. Bahas sejarahnya maksudnya gitu. Iya. Nah, gitu kan. Ini karena saya Bahas kehidupannya relevan juga. istrinya. Istrinya 1, 2, 3. Ini soalnya kan bukan itu ya titik ini ya. Tapi bagaimana dia berkehidupan Rumah gitu ya. tangganya kan. Iya, artinya walaupun dengan 2, 3, 4 tapi nggak stabil gitu. Stabil, aman. Yang hari ini banyak 2, 3, 4 justru malah kegayaan gitu. Ingin 2 malah 1 lagi. Bahkan dua-duanya hilang. 2, 3, 4 kekayaan, yang 1 pacek coklat. Ya, ini bagus menarik nih di pertemuan yang selanjutnya. Ini sangat mungkin dari hal yang spesifik gitu ya. 10 sahabat yang masuk surga gitu. Dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Iya, dari berbagai sudut pandang, dan kita juga sebetulnya kan sedang mencari model gitu ya. Ya kalau Rasul SAW sudah jelas sih suatu yang sana gitu. Tapi kita juga mengurut gitu bagaimana kan akan ada perbedaan antara Rasul dengan para sahabat kan. Kalau Rasul itu kan kalau ada hal yang salah itu langsung dikoreksi. Nah, kalau sahabat kan manusia biasa gitu. Maksudnya manusia sebiasa-biasanya sama seperti kita, walaupun nanti kita akan gali itu sisi mana yang menjadikan berbeda dengan kita gitu ya. Gaskeun minggu depan. Ya, Kambing deh. siap. Mudah-mudahan beliau-beliaunya bisa berkenan dan memberikan waktu yang buat kita, karena sebetulnya di rumah bercerita gitu ya, kita ngobrol santai dan kita juga membuka ruang untuk siapapun, termasuk kita juga nanti ada kelas muamalah, kelas waris juga kan ada ya, nanti kelas sejarah ya, maksudnya terus kelas adab, akhlak juga itu sangat mungkin ya, parenting, kelas bisnis. Kita sangat berharap sekali lagi ya asatid semuanya di luar dari ruang mimbar gitu ya, kita ingin membuka ruang untuk ngobrol santai, serius tapi santai di luar ruang mimbar, karena banyak orang yang tadi gitu di awal, orang yang tidak datang ke masjid tapi juga mereka butuh sebetulnya gitu, karena tapi dia malu gitu untuk datang. Nah ini kita sangat ingin sekali bersama-sama mari berkolaborasi bahwa ruang edukasi itu terbuka lebar gitu. Betul kan ya, seperti itu gitu. Sebagai penutup nih Mangga, dari Kang Asep atau dari ujung. Siapa dulu sebagai penutup dari obrolan atau cerita kita malam ini? Baik, di awal udah ada kata kunci roller coaster. Itu pasti di awal zona nyaman ya, kemudian turbulensi dan sebagainya, pada akhirnya akan kembali ke titik awal. Artinya apa? Artinya adalah kuatkan hati, kemudian sabarkan diri, dan punya keyakinan bahwa semua akan berlalu. Kenikmatan akan berlalu, kesusahan juga akan berlalu. Toh pada akhirnya kita akan kembali ke titik di mana kita dilahirkan. Gitu, seperti itu. Kita akan kembali kepada titik kita merasa nyaman kembali, baik itu nyamannya di dunia atau nanti di akhirat, begitu. Ya, itu saya jadi jaga mental. Jaga mental. Menjaga mental dengan cara bagaimana? Kalau saya tadi sih lebih ke apa istilahnya, dengan ngumpulnya begini itu beban mental tuh asal menjadi berkurang gitu. Ya, betul nggak? Curhat dong, Mas. Curhat dong. Dari rumah lapar datang ke sini jadi kenyang kan? Beban mental itu Kita sendiri dikunci. Nah, jadi jaga kewarasan kalau hari ini dengan tagline jaga kewarasan itu. Jaga kewarasan itu dengan cara bagaimana? Bahwa cemas itu manusiawi. Ya, cemas manusiawi. Tiap orang punya rasa cemas, tiap orang punya rasa kehariwang, ketakutan. Kan bagian ujian dari Allah ya, al-khauf gitu. Lapar juga pasti begitu ya. Namun kemudian tidak mungkin Allah memberikan satu ujian tanpa ada satu solusi.
Jadi dengan satu ujian, satu solusi. Ujian lagi, solusi lagi. Iya. Ingat bahwa Al-Baqarah terakhir mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin pundak kita itu menjadi ringkih gitu ya. Karena apa? Karena beban yang Allah berikan. Sebetulnya kan kalau bicara tentang surah Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Yusranya 2 kali, tapi al-usrinya al-usri dengan kalimat ma'rifah gitu ya, isim ma'rifah. Jadi nakirah. Berarti kan kesulitannya sudah diketahui nih. Yeah. Tapi kemudian kemudahannya itu Allah sediakan dengan banyak sekali. Saya kira gitu. Maka tetap jaga kewarasan, jaga mentalitas, hindari kecemasan yang berlebih. Ingat bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Gitu saya kira. Keren sekali. Dari saya. Dari saya, hidup ini bukan di sini titik akhirnya, tapi di surga atau neraka. Hari ini ketika sulit, sulitnya sementara. Pun begitu ketika senang hari ini, senangnya pun sementara. Karena senang dan sulit yang hakiki ada di akhirat nanti, surga atau neraka. Tinggal kita milih mau senang di surga atau mau sengsara di neraka dengan hidup yang hari ini kita miliki gitu. Bangga Kang Asep. Ini udah biasa, udah komplit semuanya. Saya hanya menambahkan satu saja. Saya pun. Iya, habis. Jadi kalau mungkin yang selalu saya pegang adalah terus belajar. Dimanapun kondisi kita saat ini, apa yang bisa kita pelajari? Ketika di atas, apa yang kita bisa pelajari? Ketika di bawah, apa yang bisa kita pelajari? Sehingga sampai nanti ya ke alam kubur pun ya kita terus belajar. Apapun kondisi kita, mau di atas, di bawah, susah senang, apa yang bisa kita pelajari? Gitu aja. Iya, pada akhirnya kita sedang belajar menikmati perjalanan kehidupan. Itu kata ChatGPT. Jadi selama ini Anda menghambakan diri. Jadi kita hari ini sedang belajar menikmati proses berkehidupan. Manusia dengan lika-liku kehidupannya sedang berharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya misalnya secara pribadi misalnya ketika hari ini terus berkumpul itu sedang berharap diberikan keistiqomahan gitu. Karena ternyata derasnya atau badai kehidupan ini kuat itu ketika kita saling berpegangan tangan. Kalau di keluarga ya dengan pasangan kita, tapi ketika bersosial kita punya circle, punya teman ngobrol gitu. Itu juga membuat ruang untuk saling menguatkan, terutama punya teman-teman yang baik. Kalau ini bukan ChatGPT ya, ini asli ini. Ingat film 5 cm. Itu apa kata kuncinya 5 cm? Apa kata kuncinya? Ya, saling saling menguat. Oh, jadi kita berpegangan tangan 5 orang gitu ya, 1 dan 4 atau semuanya sama. ingat film Tarzan. Ini nih, nanti, wah yang malah badai mereka. Terus mau beres-beres ya, pasti mau beres-beres. Jadi perjalanan kita ini tidak akan lurus semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan di waktu selanjutnya janji deal ya, kita semuanya akan melanjutkan secara khusus. Kata kuncinya adalah Kepala kambing. Bagi yang mau gip silakan. iklan. Iya, jadi teman-teman semuanya itu hanya obrolan yang santai tapi memang serius gitu. Mudah-mudahan kepala kambingnya ada. Yang punya kepala kambing jangan ditanam di rumahnya, diberikan aja ke Ustadz Latif, insya Allah. Berkah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan roller coaster kehidupan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, dan alhamdulillah waktu yang 1 jam lebih tidak terasa, semoga bisa memberikan kemanfaatan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dalam berkegiatan, mudah-mudahan dengan kesempatan kita bertemu. Terima kasih juga untuk Kang Oyok yang sudah berkenan duduk menjadi tim hore. Mana suaranya hore gitu.
Dan alhamdulillah dengan standby mendampingi kita di belakang layar, insya Allah juga punya posisi yang sama dalam kebaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.